Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana kita pun mengetahui bahwa sekarang Yun Yun pun telah berada di dalam sebuah bahtera yang sedang menuju ke aliansi Dosian yang kemungkinan dia akan bertemu dengan Xiaoyan ke depannya. Di sisi lain, Xiaoyan pun masih meningkatkan kekuatannya agar dia bisa mencapai tingkat dogat yang stabil. Dan bersamaan dengan hal tersebut ada sebuah perintah dari atasan aliansi Dosian, bahwa Xiao Feng harus membawa senjata legendaris, namun hal itu berada di luar jauh di aliansi Dosian. Jie, Hansen dan Ketua Surgawi ke-9 pun mengetahui bahwa pasti ini adalah jebakan untuk membuat Xiao Feng keluar dari aliansi Dosian agar mereka bisa menghabisi Xiao Feng. Sementara itu, di sebuah aula, para pemimpin tertinggi aliansi Dosian berkumpul, membahas sesuatu. Salah seorang memegang slip giok berisi informasi detail tentang Xiao Yan. Anak ini memang berbakat, selain warisannya, dia juga memiliki jantung api putih, prospek yang bagus, gumamnya. Anggota lain mengangguk. Bocah ini belum menembus tingkat dogat, warisan di tubuhnya adalah bom waktu. Aku khawatir dia tidak akan bertahan lama di luar aliansi Dosian. Seseorang tertawa, menurutku tidak begitu, dia tidak sesederhana itu. Kita masih bisa melindunginya di dalam aliansi, tapi jika dia keluar, akan ada banyak harimau lapar mengincarnya. Dengan ambisi, seseorang berkata, jika dia bisa bertahan, aku pribadi akan membantunya di masa depan. Sayang jika kita tidak membudidayakan bibit seperti ini. Banyak yang setuju, namun Jin Wuye mengerutkan kening, tidak senang. Kita tidak punya waktu untuk melatih orang baru, kita harus tetap pada tujuan awal, berhasil atau tidak, kita harus mengutamakan Luo Tian. Jin Wuye menggertakkan gigi. Jin Wuye, jangan terlalu membatasi pandanganmu, kata seseorang. Meskipun Luo Tian sangat kuat, dia tidak bisa mengendalikan warisannya sekarang, pikirannya juga terpengaruh dan sering kehilangan kendali. Apa gunanya orang seperti itu? Jin Wuye semakin geram, menggertakkan gigi. Semua orang tampaknya tidak setuju dengan sarannya, dan perdebatan pun pecah. Jin Wuye tidak bisa mengelak dari fakta yang diungkapkan semua orang, dia hanya bisa terdiam, menggertakkan gigi, dan mengepalkan tinjunya. Meskipun banyak orang dari keluarga Jin di aliansi Dosian, kekuatan mereka tidak sebanding dengan orang-orang yang berkumpul di sini. 8 pemimpin ini memiliki kekuatan yang hampir setara, dengan perbedaan tipis. Jin Wuye tidak akan bisa menghadapi mereka. Di tengah perdebatan itu, seseorang berinisiatif mengambil jalan tengah. Jin Wuye harus berpandangan luas, jangan menutup kemungkinan semua peluang. Siapa yang akan menjadi pewaris mutlak di masa depan, semua tergantung pada kemampuan pewaris itu sendiri. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Sosok-sosok lain pun satu persatu meninggalkan ruang rapat. Akhirnya, Jin Wuye sendirian, menahan amarah, mengepalkan tinjunya. Dalam suasana hati yang bergejolak, dia memutuskan untuk pergi. Jin Wuye pergi ke sebuah gua, menemui sosok Luo Tian yang tampak sangat lemah. Apakah kamu masih belum bisa mengendalikannya? Luo Tian yang pucat berbalik dan hanya bisa menghela napas. Jangan khawatir, aku akan segera menemukan jantung yang mulia. Dengan begitu, kamu akan selamat dan menjadi penerus yang mulia. Luo Tian tersenyum pahit, guru benar-benar telah bekerja keras, memberikan segalanya padaku, tapi aku tak bisa memberi apa-apa pada guru. Apalagi, orang-orang tua itu berniat menggantikanku dengan orang baru. Jin Wuye menghela napas, memerintahkan Luo Tian untuk beristirahat. Luo Tian berkata, aku merasakan ada pewaris lain di aliansi Dosian. Jin Wuye terkejut, apakah ada yang aneh? Aku tidak bisa mengatakan aneh, tapi setelah orang ini muncul, serangan dari warisan itu semakin kuat. Yang ternyata Luo Tian ini juga adalah salah satu pewaris dari Yang Mulia. Aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkan diri di kali berikutnya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan bocah itu? Luo Tian hanya tersenyum pahit, tidak menjawab. Melihat Luo Tian yang sedih, Jin Wuye mengubah topik. Jangan khawatir, aku sudah mendapat beberapa petunjuk. Aku akan segera mendapatkan jantung yang mulia. Luo Tian hanya bisa menghela napas. Kembali ke Xiaoyan, dia masih terus berusaha menembus tingkat dogat melalui pembentukan lautan bintang. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan terus menyerap teratai api putih di tubuhnya. Jantung api putih di tubuhnya semakin meningkat dan hampir terbentuk sempurna. Di masa depan, Xiaoyan akan bisa menampilkan kekuatan jantung api putih sepenuhnya dalam pertempuran. Sementara itu, Hansen dan Jie masih menatap Xiao Feng. Zhongbo telah pergi, sesekali melihat keadaan Xiao Feng. Kini dia sedang berdiskusi dengan Bailing di surga ke-9 membahas rencana masa depan Xiao Feng. Kembali lagi ke Xiaoyan yang sedang melakukan kultivasi. Ketika Tuan Xiao Feng menembus tingkat dogat bintang 1, dia sudah bisa bersaing dengan dogat bintang 2. Aku ingin tahu masa depan cerah apa yang akan diraih Tuan Xiao Feng. Hansen, jangan banyak bicara dulu, perhatikan Tuan Xiao Feng. Sepertinya dia akan memberi kita kejutan tak terduga. Hansen terkejut,
Menyipitkan mata, Tuan Xiao Feng tidak berniat berhenti. Ji Ye hanya tersenyum. Keduanya terdiam, memandang Xiao Feng. Beberapa tokoh tingkat tinggi di aliansi Dosian juga merasakan hal itu, dipenuhi keterkejutan. Salah seorang bertanya kepada Mata-Mata, apakah itu lautan bintang? Jenderal Mata-Mata mengangguk. Benar. Sosok itu bergumam, anak ini menarik, ikuti perintahku dan kirim 10.000 pasukan untuk melindunginya secara rahasia. Jika ada keadaan khusus selama terobosannya, mereka harus datang dan melapor kepadaku tepat waktu. Setelah bocah itu menembus tingkat dogat, serahkan token giok ini padanya. Ia melambaikan tangan, memberikan giok kepada jenderal. Jenderal menerima dan menyimpannya, lalu mengundurkan diri dan bergegas pergi. Setelah kepergian jenderal, sosok itu tertawa. Aku benar-benar ingin melihat apakah Jin Wuye berani membunuh putraku lagi. Jika dia berani, aku akan menghabisinya. Kembali ke Xiaoyan, dia masih membentuk lautan bintang, mengerutkan kening. Setelah menembus bintang ke 3.500, kecepatan penyerapannya kembali melambat. Efek esensi darah juga telah habis. Hanya tersisa ramuan di tangannya untuk membantu membentuk lautan bintang. Xiaoyan tidak ingin membuang waktu dan segera menelan pil tersebut. Akhirnya, setelah penantian yang penuh keputusasaan, tubuh Xiaoyan kembali melonjak hebat. Meridiannya, yang sebelumnya hampir berhenti menyerap energi, kini seolah-olah menjadi lubang hitam. Kecepatan penyerapan kembali meningkat, dan Xiaoyan menggertakkan gigi. Dia segera mengeluarkan sisa 3.000 teratai api dari jantung api putih dan memutuskan untuk menyerap semuanya. Xiaoyan berencana menjejalkan semua sumber energi ke dalam tubuhnya secara bersamaan. Di sisi lain, di bagian terdalam lautan yang gelap, di salah satu di sebuah benua Beitian, Lei merasakan sesuatu dan sedikit tersentak. Dua sosok di belakangnya, Susi dan Hun Tiandi, bertanya apa yang terjadi pada guru. Yang tidak lain orang ini adalah orang yang mewariskan jantung putih kepada Xiaoyan. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata Hun Tiandi dia masih hidup. Jika Xiaoyan melihat mereka, dia pasti akan terkejut. Mereka adalah Susi dan Hun Tiandi yang dibunuh Xiaoyan saat dia hendak pergi. Namun tampaknya keduanya diselamatkan oleh Beitian Lei sebelumnya. Beitian Lei tersadar dan menjawab, aku tidak apa-apa, hanya saja anak itu telah melakukan sesuatu yang bahkan aku belum pernah lakukan sebelumnya. Mendengar itu, ekspresi Susi dan Hun Tiandi menjadi suram. Menyadari hal tersebut, Beitian Lei segera berkata, kalian berdua jangan terlalu kesal. Aku menyelamatkan kalian karena aku bosan tinggal di sini sendirian. Lagi pula, dengan bakat bocah itu, jika kalian bertemu dengannya di masa depan, hidup atau mati kalian benar-benar tergantung suasana hatinya. Hun Tiandi terdiam. Beitian Lei melirik Hun Tiandi, merenung sejenak, lalu melanjutkan, Hun Tiandi, kamu masih memiliki harapan. Jalani hidup kalian dengan baik. Jangan kembali mengingat pembalasan. Kalian tidak akan memenuhi syarat untuk melakukan hal tersebut kepada bocah itu. Susi hanya bisa menghela napas, bergumam bahwa dirinya masih sampah. Kembali ke Xiaoyan, dia tampak sangat menyedihkan di tengah proses pembentukan lautan bintang. Dia menyadari batas tubuhnya akan segera datang. Xiaoyan telah berhasil memadatkan 4.000 bintang di lautan bintang dan tiannya. Angka ini menakutkan bagi dogat yang baru menembus. Tapi bagi Xiaoyan, ini masih sangat kurang. Masih ada celah besar untuk mencapai tingkat legenda, yaitu tingkat surgawi. Xiaoyan masih membutuhkan 1.000 bintang, jumlah yang sangat banyak. Namun, kecepatan penyerapannya semakin menipis. Dia tidak lagi memiliki amunisi seperti sebelumnya. Jika dia menghentikan ini, dia harus pasrah dengan kekuatan lautan bintang tingkat D. Apakah jalanku akan terhenti di tengah jalan seperti ini? Apakah aku benar-benar telah mencapai batas? Meskipun lautan bintang tingkat D sangat bagus bagi semua orang, Xiaoyan tidak puas. Sementara itu, Hansen dan Jie khawatir melihat Xiaoyan sedikit mandek. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah Tuan Xiao Feng akan bisa menembus lautan bintang tingkat surgawi? Namun, bersamaan dengan kekhawatiran mereka, masalah segera datang. Puluhan ribu pasukan muncul, mengenakan baju besi emas berbingkai putih. Aura mereka luar biasa. Bahkan kesatria hantu milik Hansen menyingkir satu demi satu. Tak bisa berbuat apa-apa. Hansen dan Jie tidak asing lagi dengan pasukan ini. Mereka berseru, ini adalah tentara emas lapis baja. Tentara ini berada langsung di bawah keluarga Jin, dan mereka semua dianggap sebagai kekuatan tingkat atas di seluruh aliansi Dosian. Kemunculan prajurit surgawi yang dipimpin oleh seorang jenderal, prajurit ini membuat Hansen dan Jie terkejut. Dari kerumunan itu, sesosok tubuh segera keluar dan tanpa basa-basi bertanya, di manakah Yang Mulia Xiao Feng berada? Hansen dan Jie segera mengenali sosok tersebut. Hansen menangkupkan tangan dengan hormat, lalu maju dan berkata, Tuan Xiao Feng sedang berlatih dalam pengasingan, ada keperluan apa jenderal datang ke tempat ini? Jenderal itu menjawab bahwa wakil pemimpin Jin Wuye memerintahkannya untuk membawa Yang Mulia Xiao Feng menemuinya.
Hansen kembali menjelaskan bahwa Yang Mulia Xiao Feng masih dalam proses terobosan, mohon Jenderal bersabar dan menunggu sejenak hingga Yang Mulia Xiao Feng menyelesaikan kultivasinya. Mendengar itu, Sang Jenderal mengerutkan kening. Hansen harus bijaksana, dia hanya seorang yang mulia kecil di tingkat dogat, bagaimana mungkin wakil pemimpin Jin Wuye menunggunya? Setelah berbicara, pandangannya menajam ke arah Hansen. Hansen memahami tujuan Jin Wuye, namun tetap bersikeras. Saya sudah jelaskan sebelumnya, Tuan Xiao Feng sedang dalam posisi kritis untuk sebuah terobosan. Bukankah Jenderal tahu bahwa terobosan lintas batas tidak bisa dihentikan di tengah jalan? Jika kami mengganggu secara paksa, itu sama saja menghancurkan dirinya. Apakah Jenderal akan membiarkan seorang jenius tak tertandingi seperti Yang Mulia Xiao Feng hilang? Sang Jenderal menyipitkan mata, lalu berkata dengan sedikit marah, "Saya tidak peduli, ini adalah perintah dari wakil pemimpin aliansi Dosian untuk membawa Yang Mulia Xiao Feng berkunjung. Lagi pula, menurut informasi yang saya terima, Yang Mulia Xiao Feng hanyalah dogat bintang 1. Banyak orang di surga ke-8 yang bisa menggantikannya, bahkan memiliki kekuatan jauh lebih kuat. Oleh karena itu, perintah ini tidak bisa ditunda." Hansen menyadari pembicaraannya tidak membuahkan hasil. Ia berpikir, sepertinya saya harus bersiap untuk bertempur. Ia pun berkata, tentara surgawi memang memiliki reputasi, pantas bertindak mendominasi di seluruh aliansi Dosian. Namun, Yang Mulia Xiao Feng sedang dalam kondisi kritis. Bahkan jika saya harus mati, saya akan melindungi Yang Mulia Xiao Feng. Saya tidak akan pernah membiarkan kalian mengganggunya. Sang Jenderal tertawa terbahak-bahak. Hansen benar-benar memiliki keberanian. Jika begitu, saya akan meladenimu. Hansen mengerutkan kening. Meskipun prajurit surgawi sangat kuat, dan pasukan saya tidak dapat bersaing, setidaknya saya bisa menunjukkan kekuatan dan menahan waktu lebih lama untuk Yang Mulia Xiao Feng. Setelah itu, segel di tangan Hansen berubah, dan ia berteriak, "Perintahkan semua prajurit Ksatria Hantu, bersiap." Melihat tekad Hansen, Sang Jenderal tersenyum. Ia berpikir, menggunakan prajurit untuk masalah sepele ini adalah pemborosan. Ia lalu berkata kepada Hansen, "Bagaimana jika kita berdua saja yang bertempur, tidak perlu melibatkan kedua pasukan besar? Saya ingin tahu seberapa kuat Jenderal yang memimpin 10.000 pasukan Ksatria Hantu." Tanpa banyak basa-basi, Hansen segera melesat ke arah Sang Jenderal. Sang Jenderal tersenyum dan berkata, "Saya akan memberimu kesempatan 3 kali menyerang terlebih dahulu. Saya tidak ingin dicap mempermainkan orang yang lebih lemah." Hansen semakin emosi dan segera mengeluarkan kekuatannya. Tombaknya melesat, memancarkan aura kuat dan mendominasi ke segala arah. Sang Jenderal tidak menghindar, menerima serangan mentah-mentah. Benturan keras pun terjadi. Hansen terus menyerang bertubi-tubi, namun setelah serangan ketiga, Sang Jenderal masih belum terluka. Sang Jenderal tersenyum, serangan ketiga sudah berakhir. Sekarang giliranmu menerima seranganku. Momentum kuatnya seketika menyebar, membuat Hansen dan Ji Ye terkejut dan menyipitkan mata. Sang Jenderal melesat menyerang ke arah Hansen dengan kecepatan tak terbayangkan. Hansen terkejut, tidak melihat keberadaan Sang Jenderal. Namun, suara familiar terdengar di telinganya. Begitu menoleh, Sang Jenderal sudah berada di belakangnya. Telapak tangannya dihantamkan ke arah Hansen, menyebabkan benturan keras. Hansen terpental, memuntahkan seteguk darah. Sang Jenderal kembali menyerang Hansen yang belum bisa menstabilkan diri. Hansen benar-benar dipukuli hingga tidak berdaya. Setelah beberapa benturan, Hansen menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Ia memuntahkan banyak darah, terlihat pucat dan terengah-engah menatap Sang Jenderal yang masih rapi. "Hansen, kau sudah kalah," kata Sang Jenderal. "Sebaiknya kau beritahu di mana Yang Mulia Xiao Feng berada agar keselamatanmu terjamin." Namun, Hansen tetap tidak gentar dan tidak ingin menyebutkan keberadaan Xiao Feng. Ia malah menantang, "Meskipun saya harus mati, saya tidak akan mengungkapkan keberadaannya." Sang Jenderal semakin marah. Sebuah tombak segera muncul di tangannya, diacungkan ke arah Hansen. "Jika begitu, kau hanya harus menerima nasibmu," katanya. Aura kuat kembali melonjak, dan tombak itu melesat sangat cepat. Hansen hanya bisa melotot, pasrah, dan berpikir bahwa ia akan mati. Namun, saat tombak hendak mengenai Hansen, kilatan cahaya putih bertabrakan dengannya. Tombak terpental, mengejutkan Sang Jenderal. Ia menyadari ada sosok lain dan segera menoleh ke arah sumber cahaya. "Siapa yang ikut campur dalam urusanku?" teriaknya. Di arah sumber cahaya, sesosok tubuh segera muncul, diikuti oleh 10.000 pasukan. Sosok yang baru muncul mengenakan baju besi merah emas dan juga seorang jenderal. Ia berbicara kepada Sang Jenderal yang ternyata bernama Chang Qi, pemimpin tentara surgawi. "Chang Qi, kau adalah dogat bintang 3, namun berani menindas dogat bintang 2. Masalah apa yang kau hadapi hingga melakukan hal serendah itu?" kata jenderal baru itu. Chang Qi sedikit terkejut dan menyipitkan matanya. Ia tidak menyangka tugas yang awalnya mudah akan berakhir seperti ini. Ia terkejut melihat tentara Langya yang dipimpin oleh Lin Kuan. Chang Qi menggertakkan gigi dan berkata, "Lin Kuan, jangan ikut campur dalam urusanku."
lebih baik kau urusi urusanmu sendiri dan segera pergi. Rupanya, pasukan yang baru saja muncul ini adalah pasukan yang diperintahkan oleh wakil pemimpin Cukao dari aliansi Dosian untuk diam-diam melindungi Xiao Feng. Lin Kuan memandang Chang Qi, berkata dengan suara dalam dan tatapan tajam, "Saya minta maaf, saya juga punya urusan yang sama hari ini, karena saudara Chang Qi sangat ingin berkelahi. Bagaimana jika kita berdua bertempur?" Wajah Chang Qi tiba-tiba berubah suram. Ia menggertakkan gigi dan berkata kepada Lin Kuan, "Sejujurnya, saya melakukan perjalanan ini di bawah perintah dari wakil pemimpin aliansi Dosian, Jin Wuye. Saya diperintahkan menjemput Yang Mulia Xiao Feng untuk menemuinya. Saya punya perintah militer, tugas resmi. Saya tidak punya waktu untuk pertarungan remeh seperti ini." Wajah Lin Kuan masih tersenyum. "Semuanya kebetulan. Wakil pemimpin Cukao juga memberikan tugas yang sama kepada saya. Jadi, bagaimana jika kita biarkan Yang Mulia Xiao Feng memutuskan kemana ia harus pergi?" Chang Qi menunjuk ke arah Hansen dan berkata, "Yang Mulia Xiao Feng belum keluar karena ia dihalangi oleh mereka." Hansen, yang sedikit pucat dan terbatuk karena luka dalam, dengan paksa berkata, "Yang Mulia Xiao Feng sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak bisa ditemui. Ia dalam kondisi kritis terobosan lintas tingkat." Mendengar itu, Lin Kuan tersenyum dan kembali menoleh ke arah Chang Qi. Sepertinya sangat jelas apa yang diungkapkan oleh Jenderal Hansen. "Bukankah kita hanya perlu menunggu Yang Mulia Xiao Feng selesai melakukan terobosan?" Chang Qi terlihat marah. "Ini adalah perintah wakil pemimpin aliansi Jin Wuye, apa kau berani tidak patuh?" Lin Kuan masih tersenyum, menjawab, "Melindungi Yang Mulia Xiao Feng juga merupakan perintah dari wakil pemimpin Cukao. Jadi, apa Chang Qi juga berani tidak patuh dengan keputusan tersebut?" Chang Qi menggertakkan gigi. Kedua wakil pemimpin ini sangat kejam di aliansi Dosian, tidak ada yang berani menyinggung keduanya. Chang Qi hanya bisa terdiam. Pasukan ketiga belah pihak, total 30.000 prajurit yang dipimpin oleh 3 jenderal, berdiam diri di langit. Tiba-tiba, di puncak gunung ke-9, kabut segera melonjak. Semua orang terkejut. Ketiganya menoleh ke arah puncak gunung dan merasakan perasaan akrab. Kabut ini bukan kabut biasa, melainkan kabut yang menandakan seseorang menerobos ke tingkat dogat. Terlebih lagi, kabut ini berwarna putih, membuat ketiga jenderal ternganga. Chang Qi dan Lin Kuan tanpa sadar bergumam, "Apakah ini kabut putih?" Keduanya sangat terkejut karena terobosan Xiao Feng tampaknya telah mendapatkan tingkat lautan bintang surgawi. Chang Qi bergumam, "Ini pertama kalinya saya melihat kabut putih kesengsaraan ilahi ini." Lin Kuan menoleh dan mengejek Chang Qi. Bukankah Chang Qi orang yang sangat pemarah? Bukankah baru saja bertindak agresif dan mencoba memaksa Xiao Feng untuk mengikutinya? Sekarang Chang Qi bisa melihat bahwa orang yang akan dibawa paksa telah mendapatkan lautan bintang tingkat surgawi. Chang Qi juga tahu jelas berapa banyak orang yang bisa memiliki lautan bintang tingkat surgawi di aliansi Dosian. Sepertinya di masa depan keberadaan Chang Qi akan berada di tengah permasalahan. Chang Qi menggertakkan gigi, apa yang dikatakan Lin Kuan memang benar. Orang yang memiliki kekuatan lautan bintang tingkat surgawi tidak banyak, dan perkembangannya akan meningkat pesat di masa depan. Hanya dengan menerobos ke tingkat dogat bintang 1 saja, ia sudah bisa berhadapan dengan dogat bintang 2. Oleh karena itu, Chang Qi tahu persis apa maksud perkataan Lin Kuan. Ia pun berpikir, wajar saja Xiao Feng diperebutkan oleh 2 wakil pemimpin aliansi terkuat. Tampaknya latar belakang Xiao Feng tidak sederhana dengan kemampuannya membangkitkan lautan bintang tingkat surgawi. Di sisi lain, kabut putih berputar-putar di sekitar tubuh Xiao Yan. Lautan bintang di tubuhnya juga ikut berputar, secara bertahap membentuk nebula. Semua sumber origin abadi menghilang di sepanjang pori-pori kulit Xiao Yan, digantikan oleh aliran sumber origin dewa yang murni. Xiao Yan telah menyelesaikan langkah kedua, pemadatan yang mengumpulkan semua bintang. Semua bintang telah berada di lautan, dan lautan bintang di tubuhnya telah terbentuk. Oleh karena itu, proses terakhir yang harus dihadapi Xiao Yan adalah kesengsaraan ilahi. Setiap orang yang melakukan terobosan ke tingkat dogat akan menghadapi kesengsaraan ilahi yang berbeda. Kesengsaraan ilahi ini berasal dari pengalaman pribadi, dan yang disebut kesengsaraan ilahi sebenarnya adalah penglihatan kembali di kehidupan sebelumnya. Ingatan-ingatan yang tertinggal jauh di dalam hati akan berubah menjadi kesengsaraan ilahi. Jiwa Xiao Yan berangsur-angsur mengalami kekosongan. Perasaan ini benar-benar di luar kendalinya, dan ia merasakan kantuk yang semakin kuat. Kesadarannya jatuh ke dalam kondisi koma. Xiao Yan terkejut, merasa lelah, dan tidak kuasa untuk memejamkan matanya. Namun, dengan tekad kuat, ia berhasil kembali membuka matanya. Bersamaan dengan itu, pemandangan di hadapannya seketika berubah. Xiao Yan merasakan udara sejuk, melihat hutan dan gunung-gunung indah di sekitarnya. Ada air terjun di sampingnya, ia segera menyadari tempat yang sangat familiar ini. Xiao Yan tampaknya benar-benar dibawa ke masa lalu, di mana ia sudah berada di pegunungan Warcraft. Ia membuka matanya lebar-lebar dan memandangi sungai di bawah air terjun. Sesosok wanita cantik berpakaian hijau melesat ke arah langit.
Xiao Yan segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah Yun Yun. Ia dibawa ke masa lalu di mana ia bertemu dengan Yun Yun. Gambaran di benaknya ini terasa sangat nyata. Xiao Yan benar-benar mengalami kejadian ini di masa lalu. Ia menatap Yun Yun yang berhadapan dengan singa bersayap ametis. Pertempuran di antara keduanya terjadi, mengakibatkan Yun Yun terluka. Xiao Yan menyelamatkan Yun Yun seperti di masa lalu. Kenangan masa lalu ini terus berulang, termasuk kejadian intim penanaman benih jagung yang tidak disengaja dengan Yun Yun. Namun, setelah proses sakral itu, Xiao Yan seketika terbangun. Begitu Xiao Yan membuka matanya, sosok yang dikenalinya segera muncul. Xiao Yan terkejut karena sosok ini adalah Yang Mulia. Ia menangkupkan tangan, mengenali sosok tersebut karena telah berkali-kali bertemu dengannya. Sosok Yang Mulia tersenyum dan bertanya kepada Xiao Yan, bagaimana mimpi erotisnya? Xiao Yan tersenyum pahit sebelum mengalihkan topik pembicaraan. Ia hendak berbicara, tetapi Yang Mulia mendahuluinya. Akhirnya Xiao Yan berhasil menerobos dogat. Sekarang, aku ingin Xiao Yan melakukan suatu tugas. Xiao Yan terlihat bingung, tanpa sadar bertanya, tugas apa? Yang Mulia menjawab, Xiao Yan harus menyelamatkan orang. Xiao Yan semakin bingung, bertanya, siapa yang harus saya selamatkan? Yang Mulia tersenyum, bukankah kau baru saja menghadapi mimpi tersebut? Xiao Yan tanpa sadar bergumam, apakah saya harus menyelamatkan Yun Yun? Yang Mulia mengangguk, kemudian, ia melambaikan lengan baju dan jubahnya. Pemandangan di sekitar Xiao Yan seketika berubah. Xiao Yan melihat seorang pria berbaju besi hitam memegang sosok cantik yang tidak diketahui antara hidup dan matinya. Melihat sosok ini, Xiao Yan terkejut, karena sosok ini adalah Yun Yun. Dan orang-orang itu pun berhasil membuat kesatria yang menyelamatkan Yun Yun pun mati, dan ketika mereka akan menghabisi Yun Yun, Xiao Yan tanpa sadar bergegas maju, dan menghajar orang-orang yang mengejar Yun Yun. Xiao Yan mengambil Yun Yun dan menggendongnya. Ia memeriksa Yun Yun, yang ternyata masih hidup, dan sedikit mentransfer energinya. Yun Yun terbangun, dan Xiao Yan segera membawanya menjauh. Yun Yun, yang telah tersadar, memandangi sosok berjubah putih di hadapannya. Ia bertanya, siapakah sosok pria ini? Mendengar itu, Xiao Yan sedikit gemetar dan berusaha menyembunyikan auranya. Ia menekan suaranya dan berkata, saya berniat untuk menyelamatkan Anda. Yun Yun sedikit terkejut karena bisa merasakan sedikit perasaan akrab, namun ia menekan perasaannya dan kembali bertanya, siapa Anda dan mengapa membantu saya? Begitu selesai berbicara, Yun Yun tanpa sadar kembali pingsan. Xiao Yan terheran-heran, bertanya kepada Yang Mulia, mengapa Yun Yun di sini? Saya kira dia ada di benua Douqi. Apa yang terjadi? Menanggapi pertanyaan Xiao Yan, Yang Mulia berkata, kau hanya bisa menunggu sampai waktunya tiba, kau akan bisa menanyakannya sendiri. Permasalahan utamanya sekarang adalah bagaimana kita mengatur sosok ini. Xiao Yan memiliki 3 pilihan untuk membawa Yun Yun pergi. Asteris mengirimnya kembali ke benua Douqi, Asteris mengirimnya ke kuil kuno, Asteris mengirimnya ke aliansi Dosian. Mendengar itu, Xiao Yan merenung sejenak, berpikir bahwa 2 pilihan utama adalah yang terbaik untuk Yun Yun. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, ia melihat 2 bahtera bertuliskan, aliansi Dosian. Xiao Yan pun berkata, saya belum menentukan pilihan, tetapi tampaknya pilihan telah ditentukan. Yang Mulia berkata, demi kebaikanmu di masa depan, wanita ini akan dikirim ke aliansi Dosian. Kebetulan, kau juga telah bergabung di sana, dan kau juga telah memecahkan masalah ini. Kau tidak punya kenalan di aliansi Dosin, jadi aku pikir ini hal yang baik. Terlebih lagi, kau tidak perlu khawatir karena di aliansi Dosian ada saudara kelimamu dari kuil kuno. Xiao Yan sedikit terkejut, namun sebelum ia bisa bereaksi, 2 bahtera segera sampai di hadapannya. Yang Mulia menepuk bahu Xiao Yan, dan sosoknya segera berpindah, muncul di dalam bahtera. Kehadiran Xiao Yan segera membuat gempar. Banyak orang bertanya-tanya siapa yang berani masuk ke dalam bahtera tanpa izin. Banyak orang mengelilingi Xiao Yan dengan tatapan ganas. Tetapi pada saat yang bersamaan sesosok melangkah maju dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Orang-orang yang sebelumnya menatap tajam kepada Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangan kepada sosok yang baru saja muncul itu. Sosok itu menatap ke arah Xiao Yan yang sedang membopong seorang wanita. Perlahan, Xiao Yan membuka jubahnya, menampilkan wajah aslinya. Begitu sosok yang baru muncul melihat wajah Xiao Yan, ia sedikit terkejut, dipenuhi ketidakpercayaan. Cahaya di tangannya melonjak, dan ia menatap slip batu giok yang memancarkan sinar. Wajah yang dikenalinya perlahan muncul di dalam slip batu giok. Setelah membandingkannya dengan hati-hati dengan Xiao Yan, pria itu akhirnya mengangkat alisnya dan tersenyum. Pria itu bergumam, ini adalah saudara laki-laki ke-9. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar itu, tetapi seketika juga menyadari bahwa ini adalah saudara ke-5 yang sebelumnya disebutkan oleh Yang Mulia, kakak dari saudara ke-6. Di sisi lain, pria itu masih tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan,
saya minta maaf karena lupa memperkenalkan diri. Saya adalah saudara laki-laki kelima dari kuil kuno, bernama Mei Ling. Xiao Yan berpikir cermat mengenai orang-orang yang merupakan saudara-saudaranya di kuil kuno. Shen Yi, Shen Qi, dan Shen Li masing-masing adalah saudara kedua, ketiga, dan keempat. Liu Wer adalah saudara keenam. Dan sepertinya yang berada di hadapan Xiao Yan adalah saudara kelima. Xiao Yan akhirnya memandang sosok di hadapannya, lalu menangkupkan tangan, mengucapkan salam kepada kakak laki-laki. Mei Ling segera merangkul Xiao Yan dan bertanya, "Bukankah seharusnya saudara kesembilan berada di aliansi Dosian? Mengapa kau ada di Bahtera ini?" Xiao Yan menghela napas. Ceritanya sangat panjang, saya akan jelaskan semuanya nanti. Saat ini, ada masalah yang lebih penting. Xiao Yan akhirnya menceritakan semua tujuannya membantu Yun Yun. Mendengar cerita Xiao Yan, Mei Ling segera memfasilitasinya. Xiao Yan membawa Yun Yun ke sebuah ruangan dan dengan lembut membaringkannya. Ia juga mengeluarkan 2 gulungan keterampilan bertarung untuk dilatih oleh Yun Yun, dan sepotong baju besi untuk digunakannya di masa depan. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan berniat pergi. Namun, sebelum pergi, ia memandang Yun Yun yang masih terlihat cantik dan sedikit mengecup keningnya. Xiao Yan menghela napas, lalu berubah menjadi kilatan cahaya dan pergi tanpa mengucapkan salam kepada saudara kelima. Sosok Xiao Yan kembali ke tubuhnya. Oh, jadi semua jadi masuk akal. Jadi sebelumnya yang menyelamatkan Yun Yun dari orang-orang domain bunga itu adalah Xiao Yan yang dibantu oleh Yang Mulia, namun dengan kekuatan Yang Mulia Xiao yang berada di masa depan, dia menuju ke masa lalu untuk menyelamatkan Yun Yun dari domain bunga. Jadi pantas saja Yun Yun mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh Xiao Yan. Ternyata memang benar Xiao Yan lah yang menyelamatkannya dibantu dengan kekuatan Yang Mulia. Dan dalam Bahtera itu ternyata adalah saudara kelima dari Xiao Yan dari kuil kuno. Ini semua jadi lebih masuk akal bagaimana Yun Yun bisa berada di sebuah kapal aliansi Dosian dan sekarang menuju ke aliansi Dosian, dan tentu ini akan menjadi hal baik karena akan menjadi pertemuan Bang Oyan dengan Yun Yun kembali. Kemudian kembali lagi kepada Xiao Yan yang masih kembali ke masa lalu. Ia kembali dihadapkan pada situasi panas yang pernah dialaminya sebelumnya. Ia melihat tim First di hadapannya, dan telapak tangan mengarah ke arah mereka. Adegan ini persis sama dengan apa yang dialami Xiao Yan sebelumnya di Bintang Hongmeng. Ia segera melesatkan telapak tangannya untuk menghadapi kekuatan yang dilepaskan Chuling. Telapak tangan Chuling sebelumnya telah berhasil menghancurkan semua orang di tim First. Xiao Yan tidak ingin kejadian itu terulang, dan ia mengerahkan semua kekuatannya. Benturan kuat seketika terjadi, mengakibatkan gelombang kuat menyebar ke segala arah. Cahaya terang melonjak, menutupi semua orang dari tim First, Chuling, Xiao Yan, dan banyak orang di sekitar. Xiao Yan terbangun dengan terengah-engah. Sementara itu, di aliansi Dogat, Chuling yang sedang berlatih seketika tertidur. Sesaat kemudian, ia terbangun dengan keringat menetes di dahinya. Rasa sakit dapat dengan jelas dirasakan Chuling. Ia tanpa sadar bergumam, bagaimana mungkin aku bisa dipukuli oleh pecundang itu di dalam mimpi? Ia bingung, mimpi ini terasa sangat nyata. Xiao Yan juga menghela napas dengan terengah-engah. Namun, tak lama setelah itu, ia kembali terjatuh ke dalam kegelapan total. Kegelapan berangsur-angsur menjadi semakin muram. Dia berada di sebuah ruangan dan ada sebuah garis merah. Garis merah tak berujung. Ia merasakan perasaan akrab dan membayangkan siapa sosok di ujung garis merah ini. Xiao Yan berpikir, mungkinkah sosok di ujung garis merah ini adalah ibuku yang telah lama meninggal? Di tengah kebingungan itu, suara familiar seketika terdengar, menyebut nama Xiao Yan. Suara ini sangat melankolis dan sudah lama tidak didengar Xiao Yan. Ia menggertakkan giginya dan terus-menerus menarik garis merah ini. Tanpa sadar, suara familiar itu kembali berbicara kepada Xiao Yan. Suara itu berkata agar Xiao Yan datang ke neraka kesunyian untuk menyelamatkannya. Begitu selesai berbicara, tali merah itu seketika ditarik dengan kekuatan kuat, terlepas dari tangan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan tanpa sadar menggumamkan neraka kesunyian sambil sedikit menunduk. Di sini si Xiao Yan pun benar-benar sangat kebingungan dengan suara itu. Siapakah sosok yang memanggilnya dan mengapa dia berada di neraka kesunyian? Apakah itu adalah ibu? Xiao Yan akhirnya kembali ke posisi semula, duduk bersila. Ia menghela napas dan menyadari bahwa sepertinya semuanya telah berakhir. Ia berpikir, tampaknya kesengsaraan ilahi atau kesengsaraan dewa ini benar-benar sudah sampai di tahap akhirnya. Perlahan, ia membuka matanya dan merasakan lautan bintang di tubuhnya telah terbentuk. Xiao Yan merasa sedikit senang karena telah mencapai semua tujuannya, yakni mencapai tingkat lautan bintang surgawi. Namun, ia menyadari masih harus beradaptasi dan berlatih. Xiao Yan harus meningkatkan instrumen-instrumen di dalam tubuhnya untuk menopang kekuatannya. Namun, saat memikirkan hal ini, Xiao Yan seketika menyadari ada sesuatu yang salah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit. Dia melihat mentransmisikan suara kepada Jiyu, bertanya apa yang telah terjadi. Mendengar itu, Jiyu sedikit terkejut, tetapi dengan cepat menjelaskan. Jiyu berkata ada masalah.
dan bertanya apakah Tuan Xiao Feng telah selesai menerobos. Xiao Yan menjawab bahwa ia telah selesai menerobos, tetapi masih membutuhkan waktu. Ji Yu segera berkata bahwa situasinya masih relatif stabil. Oleh karena itu, Tuan Xiao Feng harus memanfaatkan waktu yang ada untuk melanjutkan pelatihan, katanya. Xiao Yan mengangguk dan berkata kepada Ji Yu agar mereka menunggu kedatangan Xiao Feng. Mendengar informasi dari Ji Yu, Xiao Yan merasa sedikit lega, tetapi ia juga menyadari ada sesuatu yang terjadi di luar sana. Ia harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Akhirnya, Xiao Yan memfokuskan pemikirannya untuk mengolah seni roh pagoda pemurnian. Ia duduk bersila dan merasakan kekuatan dari jantung api putih. Xiao Yan merasakan bahwa jantung api putih ini sangat berbeda dengan api surgawi. Jika api surgawi dapat sepenuhnya dikendalikan dengan mudah, jantung api putih ini berbeda. Meskipun Xiao Yan adalah tuan dari jantung api putih, ia masih memberikan tekanan dan menolak keinginan Xiao Yan. Namun, seiring penolakan ini terjadi, Xiao Yan menjadi semakin bersemangat untuk bisa menaklukkan jantung api putih. Selain itu, hanya pagoda kemurnian yang bisa menekan kekuatan jantung api putih. Xiao Yan akhirnya memejamkan matanya dan memutuskan untuk berkomunikasi dengannya. Begitu Xiao Yan memasuki meridiannya, sosok jantung api putih melayang di hadapannya. Jantung api putih ini terlihat gelisah, seolah ingin berkomunikasi dengan Xiao Yan. Xiao Yan segera mulai berbicara. Ia bertanya kepada jantung api putih, "Mengapa kita tidak berdiskusi? Biarkan aku tahu apa yang kau inginkan, agar kita bisa membahas ini dan mendapatkan keuntungan bersama." Xiao Yan tidak tahu apakah jantung api putih ini bisa mengerti perkataannya, tetapi sebagai api yang memiliki kecerdasan spiritual sendiri, tentu saja ia akan mengerti. Jantung api putih seolah-olah melompat-lompat, mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Xiao Yan yang menyadari hal itu melanjutkan, "Sekarang kita berdua dapat dikatakan telah bersimbiosis. Aku adalah tuan dari jantung api putih, dan aku akan bisa mempergunakannya. Oleh karena itu, aku ingin meminjam keterampilan evolusi dari jantung api putih, dan hal itu tidak akan membahayakanmu." Mendengar itu, jantung api putih segera kembali melompat-lompat. Gerakannya menjadi semakin acak dan ekstrim, seolah menunjukkan ketidakpeduliannya. Xiao Yan sangat terkejut dengan apa yang ditunjukkan jantung api putih. Ia tidak menyangka jantung api putih akan menolak, padahal sebelumnya mereka berkomunikasi dengan baik. Bersamaan dengan itu, jantung api putih tiba-tiba bergerak ke arah keinginan Xiao Yan. Ia tampak ingin menguasai kesadaran Xiao Yan, dan hal itu benar-benar mengejutkan. Xiao Yan dengan cepat menekan kesadarannya dan memundurkan jantung api putih. Ia sedikit marah menatap jantung api putih yang ingin menguasainya. Xiao Yan akhirnya bertanya dengan nada sedikit tinggi, "Apa yang ingin kau lakukan?" Di sisi lain, jantung api putih segera kembali mendekati Xiao Yan. Perlahan, sosoknya tampak tenang, dan Xiao Yan menyadari sesuatu. Tampaknya jantung api putih ingin memberitahunya sesuatu. Xiao Yan tidak mengambil tindakan dan membiarkan jantung api putih mendekat. Begitu jantung api putih mendekati Xiao Yan, sosoknya menyentuh keinginan Xiao Yan. Xiao Yan seketika mengetahui apa yang diinginkan jantung api putih setelah kontak itu. Xiao Yan segera menyadari bahwa jantung api putih tidak sepenuhnya ingin mengendalikan kesadarannya. Ia juga menyadari dari informasi sebelumnya bahwa jantung api putih hanya ingin mengendalikan tubuhnya ketika bertempur. Jantung api putih ini ingin mengambil alih tubuh Xiao Yan hanya untuk bertempur. Tampaknya jantung api putih ini sangat senang ketika terjebak dalam situasi pertempuran. Xiao Yan menghela napas karena tidak menyangka keinginan jantung api putih ini begitu sederhana. Ia juga berpikir, mungkinkah ini karena pemilik jantung api putih sebelumnya adalah Betian Li? Dahulu kala, Betian Li adalah orang yang sangat senang bertempur, dan mungkinkah semua ini telah terekam oleh jantung api putih? Xiao Yan menekan perasaan ini dan seketika tersenyum menatap jantung api putih. Ia berkata, "Aku berjanji akan memberikan izin untukmu ketika bertempur. Namun, kau masih harus mematuhi keinginanku, karena aku adalah tuanmu." Mendengar itu, jantung api putih tampak tidak senang. Xiao Yan akhirnya berkata, "Jika kau tidak mau mengikuti permintaanku, maka di masa depan aku tidak akan mengikuti keinginanmu sedikitpun." Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, jantung api putih segera menunjukkan gerakan yang sangat lembut, seolah memberitahu Xiao Yan agar tidak marah. Xiao Yan tersenyum, merasakan bahwa jantung api putih tidak memiliki pilihan. Akhirnya, ia berkata, "Baiklah, semuanya telah diselesaikan. Dengan begitu, jantung api putih harus membantuku mengembangkan keterampilan bertarung. Setelah itu, aku juga akan memberikan apa yang kau inginkan di masa depan." Jantung api putih akhirnya tersebar, menyetujui apa yang baru saja disebutkan Xiao Yan. Xiao Yan menghela napas dan tanpa basa-basi segera mulai mengoperasikan seni roh pagoda pemurnian. Proses evolusi seni roh pagoda pemurnian ini berlangsung sangat cepat dan sukses. Mungkin karena kerjasama yang ciamik antara jantung api putih dan Xiao Yan menghela napas, sedikit terkejut tidak menyangka proses ini akan diselesaikan dalam waktu cepat.
Setelah menyelesaikan semua proses ini, Xiaoyan merasakan adanya sesuatu yang aneh terjadi di dalam dantiannya. Semua bintang di tubuhnya mulai runtuh tanpa alasan, dan Xiaoyan benar-benar kaget. Menghadapi situasi ini, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tanpa sadar bergumam, apa yang sedang terjadi? Sumber origin dewa yang kaya juga mengalir deras keluar dari tubuh Xiaoyan seiring dengan runtuhnya bintang-bintang. Xiaoyan tanpa sadar kembali berteriak, sungguh sial, apa yang sedang terjadi? Ia tidak bisa menahan apa yang sedang terjadi. 5.000 bintang di tubuhnya secara bertahap mulai runtuh dengan kecepatan sangat cepat. Sumber origin dewa yang kaya seketika menyebar, mengelilingi puncak gunung ke-9. Lin Kuan dan Chang Qi juga tanpa sadar menoleh ke arah puncak gunung ke-9. Keduanya tanpa sadar bergumam, ini adalah sumber origin dewa yang sangat kaya. Menyadari hal itu, Chang Qi seketika tertawa dan berkata, sepertinya terobosan yang mulia Xiao Feng tidak berjalan mulus. Lin Kuan menyilangkan tangannya di dada dan sedikit merenung. Setelah itu, ia berkata kepada Chang Qi, jangan menjelek-jelekan orang lain, sebaiknya kau berdoa agar yang mulia Xiao Feng tidak meminta pertanggungjawabanmu atas perbuatanmu sebelumnya. Setelah berbicara, Lin Kuan kembali merenung dan bertanya dalam hatinya, mengapa sumber origin dewa ini bisa bocor? Di sisi lain, Ji Yu segera menghampiri Hansen dan memberikan pil penyembuhan. Ji Yu juga sedikit mengerutkan keningnya karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Situasi seperti ini jarang terjadi, dan jika terobosan gagal, bukan origin dewa yang bocor seperti ini yang terjadi, melainkan tidak akan ada kabut sebelumnya. Chang Qi merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara perlahan. Ia berkata bahwa ia pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Setelah memadatkan bintang-bintang, seseorang berpikir bahwa dirinya telah menembus tingkat dogat, tetapi pada akhirnya semua bintang itu runtuh dan berakhir dengan kegagalan terobosan. Mendengar itu, Ji Yu dan Hansen sedikit bergetar dan memandang ke arah posisi Xiaoyan. Keduanya sedikit khawatir. Kembali ke Xiaoyan yang masih duduk bersila di genangan air, ia tentu saja sangat cemas karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di tengah kebingungan ini, bintang-bintang di tubuhnya hanya tersisa 500 buah. Bersamaan dengan Xiaoyan yang semakin panik dan tidak tahu harus berbuat apa, suara familiar terdengar di benaknya. Suara itu bersumber dari Zhan Lao yang berkata, Xiaoyan, bocah blon, mengapa kau tidak mencoba mengoperasikan seni roh pagoda pemurnian di saat kritis ini? Mendengar itu, Xiaoyan akhirnya tersadar dan segera mulai mengoperasikan seni roh pagoda pemurnian. Namun, baru saja ia memulai, semua bintang di dantiannya benar-benar telah habis. Xiaoyan akhirnya bergumam, sepertinya semua ini tidak ada gunanya, dan ia hanya bisa pasrah. Ia mulai mengoperasikan seni roh pagoda pemurnian, dan pada saat ini origin dewa yang kental seketika mengalir. Xiaoyan seketika terkejut karena energi benar-benar kembali mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Ia juga bisa merasakan rasa sakit yang intens bersamaan dengan energi yang masuk dengan gila-gilaan. Origin dewa yang kuat kembali masuk ke dalam dantian Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa kekuatan origin dewa ini menjadi semakin kuat, 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan penyerapannya juga jauh lebih cepat. Hanya dalam waktu singkat, penyerapan berjalan sangat lancar dan diselesaikan. Bintang-bintang juga kembali terbentuk di dalam dantian Xiaoyan hingga mencapai total 5.000. Lin Kuan dan Chang Qi di luar benar-benar terkejut melihat apa yang terjadi. Keduanya mengerutkan kening dan tidak tahu apa yang sedang mereka lihat. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari origin dewa yang berputar juga menjadi semakin kuat. Lin Kuan akhirnya tanpa sadar bergumam, mungkinkah ada lautan bintang yang lebih tinggi daripada lautan bintang surgawi? Mendengar itu, Chang Qi segera meledek Lin Kuan. Lin Kuan benar-benar aneh. Sudah banyak senior di atas kita yang melalui hal tersebut. Selain itu, di antara kita juga, lautan bintang yang tertinggi hanyalah lautan bintang tingkat surgawi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin akan ada lautan bintang yang lebih tinggi dibandingkan dengan lautan bintang surgawi? Menanggapi itu, Lin Kuan segera meledek Chang Qi dan berkata, hanya karena Chang Qi belum melihat sesuatu, bukan berarti hal tersebut tidak ada. Mungkin saja Xiao Feng akan melampaui batas yang sebelumnya tidak pernah terjadi di aliansi Dogat. Menanggapi itu, Chang Qi tersenyum meledek dan berkata, jika begitu, saya ingin melihat lautan bintang yang jauh lebih tinggi daripada lautan bintang tingkat surgawi. Akhirnya, para jenderal hanya bisa terdiam menyaksikan gelombang origin dewa yang berputar di atas puncak gunung ke-9. 10.000 pasukan berdiri di belakang masing-masing jenderal, menunggu kehadiran Xiaoyan. Keluar, sementara itu, beralih ke tempat di entah berantah yang jauh dari aliansi Dosian. Ternyata salah satu anggota tim First juga telah berhasil selamat. Sosok Xia Zhenghui yang awalnya merupakan kerangka telah kembali membentuk tubuh fisik seperti semula. Dia berada di kuil kono sekarang tubuh Xia Zhenghui telah terbentuk dan terlihat tampan. Tubuh tinggi kurusnya membuat semua wanita sangat terpesona. Xia Zhenghui sebelumnya telah membentuk tubuh dan ditempatkan di cincin luar angkasa Ding Yue.
ia telah berhasil menyelesaikan semua prosesnya, dan kini tubuhnya telah terbentuk. Xia Zhenghui hidup di kuil kuno bersama dengan Ding Yue, dikelilingi banyak wanita, dan hidupnya sangat tentram. Sementara itu, beralih ke dunia bawah, di mana ada Raja Tianzang, begitu juga Xiao Yueli dan Sun Er. Setelah pertempuran bintang Hongmeng yang dimenangkan Raja Tianzang, mereka telah kembali. Orang-orang dari bintang Hongmeng telah diselamatkan oleh Raja Tianzang pasca pertempuran melawan aliansi Dosian. Namun, sosok Xiao Yueli terlihat sangat menyedihkan. Meskipun ia tidak terluka, hatinya merindukan sosok Xiao Yan. Xiao Yueli terus-menerus bertanya kepada Raja Tianzang bagaimana keberadaan ayahnya. Ia terus-menerus berdiam diri di roda reinkarnasi, berharap ada jiwa Xiao Yan. Raja Tianzang juga berkali-kali menjelaskan kepada Xiao Yueli bahwa ayahnya belum mati. Xiao Yueli, yang memang seorang anak-anak, tidak bisa mempercayai perkataan Raja Tianzang. Ia hanya bisa memeluk Sun Er dan bertanya apakah ayah baik-baik saja. Sun Er juga hanya bisa meyakinkan Xiao Yueli bahwa ayahnya baik-baik saja. Bersamaan dengan mereka yang terlibat dalam suasana melankolis, Raja Pengendali Roda Reinkarnasi segera menghampiri Raja Tianzang. Raja Tianzang menghela napas dan bergumam bahwa Xiao Yan masih bisa bertahan hidup. Namun, meskipun begitu, tampaknya teman-teman Xiao Yan tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Katanya, setelah berbicara, Raja Tianzang menoleh ke arah kerumunan jiwa-jiwa yang padat. Mendengar perkataan Raja Tianzang, Xiao Yueli juga seketika menoleh dan bertanya, apakah mereka adalah rekan ayah? Setelah berbicara, Xiao Yueli segera bergegas menuju ke arah para jiwa dengan kecepatan sangat tinggi. Melihat hal ini, Raja Tianzang segera berkata, Xiao Yueli akan melanggar peraturan, mereka harus segera bereinkarnasi, dan Xiao Yueli jangan menghambat. Setelah berbicara, Raja Tianzang berbicara kepada Raja Pemutar Roda. Raja Tianzang berkata bahwa masalah ini adalah tugasnya, dan ia tidak bisa melakukannya. Mendengar itu, Raja Pemutar Roda tersenyum dan berkata, Xiao Yueli adalah reinkarnasi pemilik dunia bawah. Oleh karena itu, dunia ini adalah miliknya. Apapun yang ingin ia lakukan, pada akhirnya mereka harus mendengarkan perintahnya. Mendengar itu, Raja Tianzang hanya bisa tersenyum masam. Akhirnya, ia melanjutkan, sepertinya kita memang harus membiarkan Xiao Yueli yang melakukannya. Sementara itu, kembali beralih ke Xiao Yan yang telah menyelesaikan semua proses pelatihan. Sekitar 1 minggu telah berlalu, Xiao Yan segera mengangkat kepalanya, menatap ke arah semua orang yang berada di langit. Ia menghela napas dan dengan santai berjalan ke kerumunan. Xiao Yan bergumam, suasana di sini cukup ramai, apakah ada pembagian bansos di tempat ini karena begitu banyak orang sekali. Wah, makin seru ceritanya, jangan lupa like, subscribe untuk